Warga Aceh Tamiang yang akhirnya ngibarin bendera putih setelah hampir 2 minggu terjebak banjir bandang. Kenapa? Mengibarkan bendera putih agar mendapatkan bantuan dari negara lain, negara asing. Artinya mau jual diri dong. Udah direncanakan sama manusia iblis. Biar kau tahu. Ini coklat daripada Malaysia mahal punya. Jadi kalau boleh biarlah semua rasa. Jangan ambil banyak-banyak. Cakap apa? Masih ya? Ya, sama. Ya. Dah selalu ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan ya, tetap diberikan semangat, dimurahkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Korang dah makan ke? Kalau sudah ya, masih bersyukur kita boleh makan hari ini. Sedangkan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera yang terjejas banjir ini, saya rasa pun ada mereka yang makan cuma 1 hari 1 kali. Itu pun mengharap bantuan saja, karena sumber pendapatan mereka itu sudah tak ada, rumah pun sudah hilang. Nah, di sini ada Sari jumpai ya. Ada seorang pakcik ini hanya dengan sekeping roti dibagi relawan Malaysia, seorang pakcik dari Aceh ini sudah mampu tersenyum ya. Nah, dan juga saya ada tengok relawan daripada Malaysia itu membawa coklat ya. Nah, coklat ini kan kalau kita makannya boleh rasa happy juga ya. Semoga mengurangi rasa sedihnya hati mereka itu dengan ya sedikit pemberian daripada relawan-relawan ini. Oke teman-teman, kita tonton bagaimana videonya. Bersyukurlah kita hari ini masih boleh makan ya. Oh, dapat roti saja pun udah bersyukur ya. Duduk di sana mungkin melamun karena mungkin rumahnya sudah tidak ada lagi, dan juga ya mereka makan pun tak ada kan, menunggu harapan bantuan daripada orang luar ya. Cakap apa? Masih ya? Ya, sama. Ya. Dah selalu ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, Pak? Hai. Air. Belum, Pak. Wah. Oh, terbaik ya. Saya tengok orang-orang Aceh ini adab budi pekertinya bagus sekali ya. Sampai di sini akhlak mulia di tengah lumpur bencana. Kisah anak-anak di Aceh ini dia cakap murah rezeki ya Pak. Terima kasih Pak. Tidak lupa ucapkan terima kasih. Terbaik ya, didikan daripada orang tua menjaga adab. Kalau diberi ya thank you. Terima kasih ucapnya. Oke. Good job. Saya kaget. Ini biarlah saya sebut. Ini coklat daripada Malaysia mahal punya. Jadi kalau boleh biarlah semua rasa. Jangan ambil banyak-banyak. Astagfirullah. Habis.
Oke, so itu adalah coklat daripada Malaysia ya, dibagikan. Kalau boleh biarlah semua merasa, jangan ambil terlalu banyak ya. So mungkin ambil secukupnya, tapi mungkin mereka excited ya, berebutan ya, takut habis karena mungkin tak cukup ya. Nah, semoga sedikit sebanyak pemberian daripada relawan-relawan ini untuk memperbaiki mood mereka itu juga ya, karena coklat sangat berguna ya, untuk memperbaiki mood kita, boleh jadi happy ya. Oh juga mereka ini membawa juga mainan untuk budak. Nah ini juga ya, mereka itu semuanya sedang bersedihkan, terutamanya kanak-kanak ini. Mungkin sedikit sebanyak kalau memberikan hadiah permainan, mungkin mereka itu sebentar boleh lupa kesedihannya ya. Wow, terbaik, good job. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Warga Aceh Tamiang yang akhirnya ngibarin bendera putih setelah hampir 2 minggu terjebak banjir bandang. Dan jujur, itu tandanya darurat banget. Rumah hilang, lahan rusak, korban jiwa makin banyak, dan mereka sudah kekurangan makanan, air bersih, sampai layanan kesehatan. Sampai-sampai mereka harus mengibarkan bendera putih sebagai sinyal minta pertolongan, bahkan ke level internasional. Melihat itu, rasanya benar-benar gak kebayang betapa beratnya kondisi mereka yang sekarang. Kenapa? Mengibarkan bendera putih agar mendapatkan bantuan dari negara lain, negara asing. Artinya mau jual diri dong. Hai manusia kuntilanak. Itu bencananya bukan bencana memang Allah kasih aja itu. Udah direncanakan sama manusia iblis. Biar kau tahu. Habis itu pun orang Aceh nggak ada minta-minta sama kalian, nggak ada minta-minta sama warga Indonesia. Dimintanya sama pemerintah Indonesia, wajar. Kekayaan alam di Aceh semua diambil ke pusat. Biar kau tahu. Kau mata hati kau iblis. Kau manusia iblis, nenek sihir. Tapi lain orang Aceh, makanya bencana selalu ada. Saya harap sih Allah Maha Kuasa ini yang menghapus semua itu ya, daerah Aceh itu kalau begitu. Orang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Bagi Aceh itu musibah itu cobaan. Jangan kau bilang manusia itu suruh hapus sama Allah itu di Aceh semua. Minta bantuan yang namanya ke negara asing. Jual diri lu pada semua. Jual aja diri kalian sama asing biar jadi budaknya sana, ya. Hey, kau memang penjilat. Kau penjilat. Kau tahu penjilat? Kau yang penjilat. Bukan Aceh penjilat. Bukan Aceh penjilat, biar kau tahu. Coba lepaskan Aceh. Nggak ada diminta sama pemerintah Indonesia, biar kau tahu. Takut kan lepas Aceh kan? Takut kan? Takut lepas Aceh, biar kau tahu. Kalau nggak takut, coba suruh lepas. Kau aja yang bodoh. Bodoh kau. Hey, makanya minta bantuan dari asing. Coba kau dekat sama Prabowo. Bilang aja sama Prabowo. Lepaskan Aceh aja. Bilang aja kayak gitu. Jangan berani aja di TikTok. Kau berani aja di TikTok. Oke. Nah, itu tadi videonya ya. Sampai katanya banyak juga warga Aceh di sana itu karena mereka tidak dapat bantuan, jadi mereka kibarkan bendera putih. Maksudnya itu ya tandanya mereka itu menyerah ya. Nah, dan perlu bantuan daripada luar ataupun bantuan asing ya, dan ya itulah ya, mungkin mereka itu sangat memerlukan sekali karena banyak juga ya karena Aceh itu kan besar juga ya, tempat-tempat yang terkena banjir pun luas juga, jadi mungkin tidak tersebar ke seluruh Aceh itu. Dan walaupun ada misalnya bantuan daripada pemerintah Indonesia, tidak sepenuhnya semuanya kedapatan gitu. Dan juga kalau relawan-relawan mengharapkan daripada relawan asing macam relawan Malaysia ya, mereka itu tak ada kuasa untuk satu Aceh itu ataupun satu Sumatera mereka bantu ya. Jadi masih mereka memerlukan bantuan sampai saat ini. Jadi ada lagi wilayah-wilayah yang terpencil ya masih memerlukan karena mereka tidak tahan, akibatnya mereka kibarkan bendera putih. Dan kedua ibu-ibu ini bergaduh pula kan, karena satu cakap Aceh ini sudah dimusnahkan. Woi, jahatnya mulut bu. Orang sedang
terkena bencana, kamu berkata macam itu lah, gila menghuris perasaan orang itu kan. Mereka pun bukannya mau terjadi hal begini ya, namanya sudah bencana alam ya. Jadi ya gitulah ya, kita kena jalani aja lah sebenarnya kan, karena sudah terjadi pun kan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ya apa King? Aku gak iso ngerasain apa-apa mas. Aku gak bisa bilang bahwa aku adalah orang paling beruntung, tapi aku gak ngerti. Aku Ya, masih ada juga orang-orang yang memberikan ya, mereka mengharapkan itu saja. Bahkan katanya mereka sudah syukur ya satu kali saja makan. Nah, itulah masih banyak juga lah ya orang-orang baik, walaupun misalnya pemerintah tak ada tolong kita ya, kita tolong kita ya. Kalau kalian ada mau QR, kalian boleh langsung ke sini ya, nanti saya buat ya. Ini ada yayasan ya, relawan-relawan Malaysia yang hantar bantuan ke sana ya. Oke? Tengoklah kami nih. Nggak pernah kayak gini ya Allah. Kok tega kali pemerintah nih. Tengok. Bahkan yang peduli tuh, yang tergerak ini orang justru korban, bantu korban. Tengok secara pribadi, bantuan. Sampai detik ini, sampai saat saya berdiri ini dan bapak wawancara saya, lampu belum ada hidup. Adek namanya siapa adek? Gibran. Gibran? Ya. Adek sekarang kalau misalkan mau dibantu, kira-kira butuh apa? Kata mama sih air. Air ya? Air bersih? Ya. Berarti bapak butuh alas kaki? Apa obat? Alas kaki bisa, obat bisa pak. Alas kaki, obat kita catat dulu ya pak? Istri sama anak saya sampai sekarang nggak dapat. Nggak ketemu? Dari pertama. Ada yang bantu pak? Buat nyari, buat ada, tapi belum ketemu. Belum ketemu, cuma ada dibilang orang itu udah pasrah aja. Ini udah jelas udah ketanam lumpur apa belum. Tapi kan kita pasrah aja. Akan ada berita di mana salah satu pemerintah bilang 93% lampu itu nyala. Apakah betul? Kalau saya bohong bapak tengok ada yang berdiri tegak di sepanjang pinggir jalan ini. Kami dari mulai pasca mulai naiknya air malam Rabu itu sudah mati lampu sampai detik ini, sampai saat saya berdiri ini dan bapak wawancara saya, lampu belum ada hidup. Oke, kita udah di titik pertama, Lintang bawah, membawa sembako, selimut dan obat-obatan buat warga yang membutuhkan. Terima kasih buat semua yang udah donasi dan mempercayakan uang kalian ke kita. Ini kita sedang distribusikan di lokasi langsung. Hanya satu yang tak pernah Bu, sehat-sehat ya Bu. Oke, nasib baik ya, banyak relawan-relawan yang tergerak hatinya menolong. Oh, dipasang genset tuh. So, hiduplah aliran listrik ya, sedikit sebanyak boleh membantu mereka di sana ya. Oh, kita boleh lihat lori-lori pun sampai tertimpa-timpa. Betapa dahsyatnya banjir di Aceh ini, saya tengok paling teruk ya. Bukan banjir biasa ya, tapi sampai menghancurkan rumah mereka. Macam serupa tsunami juga nampaknya kan, karena kayu-kayu ini pun yang merusak rumah mereka. Diaspora Indonesia yang berada di negara luar ingin memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Sumatera Utara dikenakan pajak. Hanya disebabkan status bencana alam ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga bantuan dari negara luar yang masuk ke Indonesia diibaratkan seperti barang impor, wajib kena pajak. Kurang kejam apalagi negara kita. Ini bantuan kemanusiaan, ya. Diaspora Indonesia ingin memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya di Indonesia yang terkena bencana alam, tapi bantuan mereka tertahan
dikenakan pajak oleh pemerintah. Wow, luar biasa sekali. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Masalah Nabi Musa. Pak Presiden kita mengatakan ya beliau nggak mempunyai tongkat Nabi Musa. Aduh, hai ya. Pak, kalau udah tahu kita nggak mempunyai kuasa untuk menanggulangi bencana alam ini, tetapkan bencana ini sebagai bencana nasional agar negara-negara luar datang membantu negara kita. Ini enggak. Kita mengatakan kita mampu menanggulangi bencana ini. Kita nggak memerlukan bantuan dari negara luar. Tapi coba lihat sampai sekarang listrik aja udah belum terselesaikan. Aduh, hai. Ini bukan zaman Nabi, Pak. Ya. Sampai Bapak mengatakan Bapak nggak memiliki tongkat Nabi Musa. Aduh. Oke, nah pernyataan Bapak Presiden tadi katanya tidak mempunyai tongkat Nabi Musa ya, maksudnya membuat mukjizat secepat mungkin membantu ya. Tapi di sini daripada netizen mengatakan ya, terus kenapa menolak bantuan dari luar ya? Bukan hanya menolak saja ya, mempersulit masuknya dan dikenakan pajak ya. Aduh. Gak punya tongkat Nabi Musa tapi punya banyak gelondongan kayu kan Pak katanya. Lu gak punya tongkat Nabi Musa tapi lu punya wewenang untuk menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional ya. Oke. So ya banyaklah netizen komplain lagi tentang pernyataan daripada Bapak Presiden kita ini ya, Bapak Prabowo Subianto ya. Dah, so ya itulah ya, mungkin tak direncanakan, maksudnya tak ada persiapan ya dulunya. Mungkin memang pemerintah pun saya tengok ada juga lah usahanya tapi mungkin lambat dan ya daripada bantuan pemerintah. Tapi ya lambat dan juga tidak tepat pada sasaran ya. Mungkin Bapak Presiden pun sudah membagikan bantuan tapi yang bawah-bawahannya ini ya tidak bekerja sama, yang adalah korupsi, adalah menyelewengkan, adalah menjarah bantuan-bantuan itu ya dan sebagainya. Itulah yang menjadi masalahnya ya. Jadi tidak tepat untuk mereka-mereka yang terkena bencana banjir ini ya. Ada juga itu hari korup tahu. Bantuan yang seharusnya mau dibagi kepada mangsa banjir, mereka ambil untuk dijual kembali ke kedai-kedai ya. Nah itu terjadi itu hari dekat Sumatera. Wow, mengerikan sekali ya, jahat sekali, tidak ada hati, perasaan, pikiran mereka itu. Orang lagi memerlukan, kalian mencari keuntungan. Nah, disinilah juga yang ditakutkan pasal cukai ataupun teks ini tadi ya. Semoga tidak ada lagi ya mencari kesempatan ketika banjir ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Belum selesai banjir di Sumatera, sekarang banjir terjadi di Kepulauan Riau, Kota Batam. Banjir sudah setinggi pinggang dewasa, banyak kendaraan yang rusak, jalanan tidak bisa dilalui, rumah juga tidak bisa ditempati. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, ini semua sudah kehendak Yang Kuasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk bencana ini? Kita hanya dapat berdoa supaya kita kuat menghadapi cobaan ini, supaya kita tabah menghadapi cobaan ini. Jadi lautan. Banyak hujan lah ya. Banjir. Ampun. Tenggelam.
selesai. Ada yang bilang Batam banyak perubahan. Ya loh, banyak berubah. Hari ini aman tentram, besok sudah tenggelam. Oke teman-teman, nah itu tadi ya banjir lagi dekat Batam. Itu hari lagi ada tengok di Padang juga ya, Gunung Merapi meletus. Ada lagi banyaklah kejadian-kejadian yang berlaku ini saat ini di Indonesia. Seharusnya kalau bencana gini ada baiknya kita juga introspeksi diri ya, apa yang salah terhadap negara kita sehingga menjadi separah ini. Saya tengok ya, di Aceh ini yang lebih parah ya, sampai saat ini saya tengok ada 1000 lebih yang meninggal ya di Aceh. Nah di Sumatera ada kurang lebih 400 ke 500 orang, itu masih yang korban jiwa ya, belum lagi yang hilang. Nah tadi tuh ada juga hilang, anak dia pun tak dapat ya, istri dia pun tidak dapat, tidak boleh ditemukan kan. Nah karena ketika itu banjir itu pukul-pukul 3 katanya, deras cepat sekali. Jadi tak sempat mereka melarikan diri ya. Jadi ya ada juga yang selamat, ada juga yang hilang gitu. Oke. Miris sekali ya, sampai 1000. Itu pun katanya tadi ada juga yang sudah pasrah saja ya. Mungkin tak boleh lagi diambil mayatnya disebabkan lumpurnya itu kan menimbunkan. Ada juga sampai habis rumah ini tahu, dia tanahnya itu kan sudah keras kan. Ada juga sometimes panas, jadi dia sudah kering. Mungkin katanya sudah tertimbun di situ. Ya kecil kemungkinan ya selamat katanya, karena udah tertimbun ya, otomatis sudah tidak ada lagi ya. Mayatnya pun tidak boleh diambil lagi karena kan susah kan, perlu alat berat lagi, disebabkan alat berat pun katanya tak boleh masuk ke sana kebanyakan, disebabkan ya tanahnya itu masih lembut lagi tahu, karena ya belum terampuk keras sangat. Jadi alat berat pun takut masuk ke sana ya. Adalah cobaan ya, semoga kalian bertabah di luar sana. Ada hal yang baik yang akan datang nanti, percayalah itu. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Kita doakan bersama-sama semoga dipermudahkan urusan mereka di sana, diberikan kesehatan ya, dapat bantuan secepat mungkin, terkhususnya daripada pemerintah. Dan mungkin kalau pemerintah tak boleh lagi ya membantu ataupun kekurangan tenaga, bolehlah dibuka untuk negara-negara lain, bantuan asing itu boleh masuk ke Indonesia, jadi semuanya dipermudahkan, jadi mereka itu pun boleh terbantu gitu secepat mungkin ya. Rumah-rumahnya pun mungkin ya akan dibuat kembali, karena yang paling penting ini adalah rumah juga ya, tempat tinggal. Kalau mereka tak ada pun tempat tinggal, di mana mereka untuk berteduhkan? Tidak mungkin dekat posko-posko itu saja mengharapkan bantuan orang lain, yang terkadang mungkin ini pun hanya ketika viral ini saja, nanti ya mereka akan biarkan juga, takutnya begitu ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.